kembali lagi bersama saya, Sela. Pada hari ini kita akan belajar mengenai mekanisme pasar. Mengapa sih harga bisa naik dan turun dan siapa yang mengatur di belakangnya? Yuk kita kenal dulu dengan narasumbernya. Bisa perkenalkan? Perkenalkan, nama saya Dewi Sufyan, saya sebagai mahasiswa ekonomi. Perkenalkan, saya Naina Yaya Putri sebagai pedagang. Saya Gus Faisal sebagai konsumen. Saya Nasida Amalia Solina sebagai pelaku UMKM. Saya Sifat Mawadijana sebagai petani. Langsung saja nih Bu Rini, Ibu kan sebagai guru ekonomi. Tolong dijelaskan apa yang dimaksud dengan mekanisme pasar. Mekanisme pasar itu perserikatan antara pembeli dan penjual yang menghasilkan kesepakatan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Ini terjadi berdasarkan hukum permintaan dan harga. Jadi benar, kalau permintaan naik tetapi barang yang dihasilkan sedikit, maka harga itu akan naik. Sebaliknya, jika barang yang dihasilkan banyak tetapi konsumen atau permintaan sedikit, maka harga itu akan turun. Oke, itu teori dasarnya. Untuk lapangannya, Mbak Naina, bagaimana Mbak Naina kan sebagai pedagang, bagaimana sih kondisi lapangannya tentang mekanisme pasar? Betul Mbak Sela, misalnya jika pasaran sampai berkurang, harga langsung naik, lalu pembeli banyak yang protes. Tapi itu saya beli juga harganya mahal dari pengepul, jadi itu bukan harga saya tentukan sendiri, tapi dari situasi pasar. Nah itu Mbak, saya jadi pembeli juga begitu. Kalau harga naik saya juga pikir-pikir dulu. Kadang saya kurangin beli atau enggak pilih bahan lain yang lebih murah. Saya juga sering ditantang naiknya harga bahan baku. Kalau saya naikin harga produk, takut pelanggan kabur. Tapi kalau enggak, untung saya tipis banget. Jadi saya harus pintar-pintar pilih strategi. Nah, kalau dari sisi petani, kami cuma bisa berharap hasil panen naik. Tapi kadang harga di pasar tidak sesuai dengan jerih payah kami. Biaya pupuk naik, tenaga naik, tapi harga jualnya malah rendah. Nah, ini pentingnya bahwa pasar bukan hanya sekedar angka, namun ada manusia, usaha, dan harga yang naik turun. Kalau dalam teori ekonomi modern, jalannya pasar itu efisien, tetapi dalam realita atau kenyataannya, banyak asimetri informasi, kartel, dan lain sebagainya yang dapat mengganggu berjalannya mekanisme pasar itu sendiri. Wah, diskusi kita hari ini lengkap banget ya, dari teori dasarnya sampai pengalaman nyatanya. Sebelum podcast ini ditutup, boleh dong satu kalimat dari masing-masing narasumber untuk mekanisme pasar? Boleh dari saya. Boleh, silakan. Jangan lihat dari harganya, tapi lihat juga dari balik perjuangannya. Berbijaklah dalam berbelanja, karena lebih mahal, karena prosesnya memang lebih susah. UMKM itu butuh stabilitas harga agar bisa terus berkembang. Dukung produk petani lokal karena itu merupakan salah satu bentuk nyata untuk membuka mekanisme pasar. Belajar ekonomi itu penting karena ekonomi terjadi setiap hari di sekitar kita. Terima kasih semuanya. Terima kasih atas ilmu yang sudah diberikan pada podcast kali ini. Sampai ketemu di episode ekonomi asik selanjutnya. See you.